deliver them to this worm. Oleh sebab itu Tuhan mengirim orang-orang berdosa ini ke dalam di dalam tanggung jawab para cacing-cacing itu, ya. Lalu Musa pergi ke tempat lain, and there he saw sinners prone on their face with 2,000 scorpions lashing stings and tormented them. Jadi Musa melihat tempat lain dan dia melihat di sana orang pendosa itu menutupi wajahnya with 2,000 scorpion. Ada dua yang ada 2.000 scorpion. 2,000 scorpion lashing. Ya. Lashing apa sengat scorpion, ya. Sting. Aku baca kitabnya nih Bang Billy. Nah, coba. Sama ini. Cuman saya kitab di Sefaria. Bang Billy kan di fisik itu. Sama ini. Iya. Moses went thence to another place, and there he saw sinners prone on their faces, with 2,000 scorpion lashing, stinging, and tormenting them. Gitu ya. Lanjut Bang Billy. Iya betul. Jadi menyengat mereka, pokoknya menyiksa mereka. While the tormented victim cried bitterly. Sementara orang yang tersiksa itu berteriak dengan sangat pahit. Each of the scorpion had 70,000 punches. Waduh, serem kan? Dan masing-masing kalajengking ini memiliki 70.000 Sengatan. Kepala ya, kepala. Each had 70,000, masing-masing kepala memiliki 70 mulut, dan masing-masing mulut memiliki berapa tuh? 70.000 stings. 70.000 stings. Apa tuh? Sengat ya? Sting itu ini sengatan. And each sting, ya. Dan masing-masing sengatan itu memiliki 70.000 punches of poison. And venom. Oh, ini bisa ini racun. Iya, racun dan bisa ada. Ya, bayangin aja. Aduh, bisa dah. Ngeri. Which the sinner is forced to drink down. Nah, yang kemana orang-orang berdosa itu harus dipaksa untuk meminum racun ini. Although the anguish is so apa nih? Wrecking that their eyes melt in the socket, sehingga begitu diminum racunnya itu bola mata mereka keluar dari soketnya. Lalu malaikat Nazariel menjelaskan, ya. Malaikat Nazariel menjelaskan ini kenapa ini orang yang dosa seperti ini, oleh karena these are the sinner who caused the Israelites to lose their money. Inilah orang-orang yang menyebabkan orang Yahudi kehilangan uangnya, who exalted themselves above the community, yang meninggikan dirinya di atas komunitasnya, yang mengatakan aku lebih dari orang Farisi. Nah, ini aku lebih dari orang Farisi. Nah, ini intinya menyombongkan diri. Nah, ya. Who put their neighbor to shame, yang membuat tetangganya malu di depan publik. Nah, ini nih. Ini nggak boleh membuat orang malu di depan publik. Misalnya kita sudah tahu nih, si A melakukan ini nih, video kayak gini-gini, disebarin, omongin. Nah, itu bahaya hukumannya. Ya, nggak boleh mempermalukan orang di depan umum, nggak boleh. Who deliver their fellow. Yang ngeri itu Bang Billy. Kenapa? Yang terakhirnya paling ngeri itu. Iya. Yang menolak Torah Musa dan yang maintained that God is not the creator of the world. Dan Oten ini yang mengatakan bahwa pencipta adalah Yesus. Iya, betul. Oten ini Bang Abraham. Oten ini. Oke, lanjut ya. Lo Israel, Tuhan bukan manusia. Betul. Then Moses saw the place called Tibayawen. Nah, lalu Musa melihat tempat lain di neraka yang disebut Tibayawen, in which the sinners stand in the mud. Di mana di situ orang-orang berdosa direndam di dalam lumpur sebatas pusar, while the angels of destruction lash them. Sementara malaikat kehancuran mencambuk mereka dengan rantai yang berapi.
and Berapi, break their fiery chains, rantai-rantai Ya. berapi. dan mematahkan gigi mereka dengan batu-batu Fiery yang stones. berapi. Nah, aku komentar nih Bang Billy dengan apa batu-batu berapi ya. Nah, dikatakan Ya. Allah dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ya kan. Ayat 23 24 ya. 24 loh. Jadi begini, ya apa waladina kafaru wa kadzabu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, jadi sorry di ayat yang lain Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Ya kan, takutlah kau akan neraka yang bahan bakarnya adalah jasad apa ya manusia itu sendiri dan juga batu. Jadi batu adalah salah satu bahan bakar api neraka. Ini sama dengan di Yahudi with fire stones, dengan api yang menyala, yang apa batu yang berapi, fire stones. Benar-benar. Bahkan di dalam surah Al-Fil ketika Abraha, nah ini gua kasih tahu teman-teman nih. Abraha ini siapa? Dia adalah orang Afrika yang menyerang Yaman, dia bangun gereja besar, gerejanya diberakin sama dikencingin sama orang-orang Arab Quraisy yang tinggal di Mekah. Jadi Abraha ini adalah raja Kristen Trinitas. Dia ketika mau menyerang Ka'bah nih, tempatnya kita nih, tempat tempat sucinya umat Islam ini, Allah jadikan mereka apa? Faja'alahum toyron ababil. Allah kirim kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu-batu yang diambil dari lembah neraka. Sijil itu lembah neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tinggal tulang-tulangnya doang, dagingnya habis. Nah ini ternyata dalam Yahudi pun bahwasanya ada batu-batu neraka yang berapi. Ternyata dalam surah Al-Fil juga ada. Gitu Bang Billy, lanjut. Nah ini kesamaannya. Oten nggak tahu ginian nih. Lanjut Bang Billy. Ya satu slot ya benar, satu slot untuk Kristen lagi, silakan untuk Kristen naik ke atas. Kita diskusi trilog. 3 agama antara Kristen, Islam, Yahudi. Mudah-mudahan di sini kita dapat ilmu pencerahan untuk kita semua. Lanjut Bang Billy. Ya, dihajar dengan cambuk dengan rantai yang berapi ya. Terus dari pagi sampai petang ya. And during the night they make dan ketika malam tiba gigi mereka yang rontok itu nongol lagi, tumbuh lagi. To the length of the parasang only to break. Ketika tumbuh lagi dihancurkan lagi ya keesokan harinya. Lalu malaikat Nazargil menjelaskan orang ini adalah orang yang berdosa yang memakan makanan terlarang. Babi. Memakan babi. Carrion itu bentuk kayak semacam babi itu. Swine kayak gitu. Forbidden flesh, daging yang terlarang. Who lent money from their fellow Israeli, yang meminjam, yang mengambil, yang debit keuntungan. Rentenir yang mengambil bunga. Riba. Who lent their money, yang meminjamkan uang dengan riba. Who wrote the name of God on amulet? Yang menulis kan nama Tuhan di dalam sebuah jimat bagi orang goim. Who use false weight, yang memasukkan timbangan. Yang who stole, yang mencuri uang dari sesama temannya. Iya. Who ate, yang makan. Tolong Bang Billy, stop dulu Bang Billy. Ya. Bang Billy, stop dulu. Jadi ada suruh menyempurnakan timbangannya. Iya, betul. Suruh menyempurnakan timbangannya Bang Billy. Nah, dalam Al-Qur'an Allah katakan ufil mikyala kepada kaum Ad. Maka sempurnakanlah timbangan, jangan dikurangi. Sama lagi. Ya. Lanjut Bang Billy. Ya, pernah ada di pom bensin itu ditulis tuh ayatnya ya, juga terjemahannya. Dan janganlah engkau mengurangi timbangan. Artinya kalau berniaga, bertransaksi yang jujur, nggak boleh dikurang-kurangi. Kalau memang kualitas satu, bilang kualitas satu harganya mahal, jangan kau berikan harga mahal, ngakunya kualitas satu padahal KW3. Bang Billy, saya mau tanya. Jadi dalam praktek Judaism riba juga diharamkan ya Bang Billy ya? Iya, boleh.
Oke, Haram, nah haram. ini kalau kekristenan justru dianjurkan. Lihat dalam perumpamaan uang mina. Ada raja yang pergi menitipkan satu uang mina, satu koin, kemudian beberapa orang tersebut membungakan uangnya, jadi dikembalikan. Ada yang kembalikan sekian, lebih tinggi lah pokoknya. Ada satu yang mengembalikan utuh, sebagaimana dulu engkau memberiku. Ngapain aja engkau cuma dikembalikan uangku dulu, aku kubur supaya aman. Nah itu malah dihukum bunuh gitu. Jadi justru ajaran riba itu memang dianjurkan sebenarnya. Lanjut. Aduh, ngeri juga ini. Jadi dalam Al-Quran itu timbangan itu ada menggunakan dua kosakata ya. Ada yang dari kata wazan, kemudian isim alatnya menjadi mizan, tempat penimbang atau alat penimbang. Ada juga mikyal. Mikyal dari kata kaila ya. Dari kata kaila timbang menjadi mikyal, alat penimbang. Makanya ufil mikyalah, maka sempurnakanlah alat timbanganmu. Karena kaum Ad ini mengatakan ibaratnya sekarang mengatakan sekilo ternyata 9 ons, dan itu kaum itu dihajar sama Allah, itu musnah itu Bang Billy, menjadi Arab baidah, Arab yang punah. Itu lanjut Bang Billy. Oke, dan yang makan pada puasa hari raya, puasa Yom Kippur, yang memakan lemak yang terlarang, dan yang memakan binatang terlarang, dan reptil, mereka semua adalah kekejian. Dan juga yang makan dan minum darah, nggak boleh ya. Lalu Waduh, Nazaria, Bang Billy, betul nih. Kalau Ya. ada yang menarasikan sirup itu seperti darah, berarti itu ajaran kekejian betul? makanya tidak ada di dalam Torah dikatakan makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Kalau itu penting bagi Tuhan, diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel, untuk seluruh dunia ini, maka Tuhan akan mengatakan waktu yang akan datang kau akan makan tubuh Tuhan dan darah Tuhan di dalam bentuk roti dan anggur. Nyatanya tidak pernah ada ajaran itu. Kalau kita cek dalam sejarah, ajaran itu tahun 500 sebelum Masehi sudah ada yang melakukan minum darah dan Makan roti, daging. ya, roti dan darah, ya. Makan babi. Nah, udah ada itu. Ya, itu adalah Semuanya sejarah halal daripada kecuali yang keluar dari mulutmu, dia bilang gitu kan, masuk sebarang macam bisa lah, yang jangan keluar dari mulut gitu. Wadaw. jadi nggak boleh minum darah. Nah, berarti begini Bang Billy, berarti dari narasi Yahudi ini berarti sudah dipastikan Oten ini kebanyakan penghuni neraka. Kenapa? Mereka makan babi, ya kan? Kemudian makan segala macam binatang, ya kan, termasuk reptil. Ya, lihat di ada mungkin pasar ekstrim di salah satu tempat di Indonesia. Ada ular lah, tikus lah. Kan dimakan itu. Memakan segala gitu kan. Makanya nah, terkait ini tentang bahaya Yahudi ini. melarang makan darah. Iya, makanya ini Makan bahaya. darah dan babi ya. Iya, ini makanya bahaya nih, ada Richagin nih, si Richagin ini. Dia kan udah denger nih. Ngeri. Dia kan udah denger nih tentang kebenaran rahasia firman Tuhan. Kalau orang udah dengar tapi dia tidak mau tunduk dan patuh akan perintah Tuhan yang ada di dalam Torah CBLP, ini bahaya. Mendingan kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Jadi dia udah Kalau dengar. Islam udah dikasih tahu bahwa Bang Billy dari A sampai Z dikasih tahu semua Islam itu. Tapi Ya kan Oten ini Islam sama itu Bang Billy kurang lebihnya. Sama itu Islam itu. Allah berfirman begini Bang Billy. Bentar Bang Emil, ada dalam Al-Qur'an ini untuk keselarasannya dengan Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maita. Diharamkan bagi kalian bangkai, wadama, dan juga darah, walahmal khinziri, dan daging babi. Wa ma ukhilla bihi bi ghairillah hibih. Dan apapun hewan yang halal tapi disembelihnya bukan nama Allah, misalkan untuk berhala, untuk sesajen, itu tidak boleh. Nah, artinya ada kesamaan bahwasanya kalau diharamkan, dilanggar ya dihukum. Nah, di dalam Yahudi juga makan babi dihukum, ya kan? Kemudian makan darah dihukum, sama di Islam juga seperti itu. ya, kalau kami umat Islam boleh memakan hasil sembelihan Yahudi. Betul kan Bang? Sembelihan ahli kitab.
ahli kitab boleh. Sembelihan ahli kitab. Ya, boleh. Sembelihan ahli kitab. Ya. Ya lanjut bro. Billy. Artinya begini, sembelihan ahli kitab itu harus dilihat juga. Otan juga ahli kitab. Lihat dulu fikih Imam Syafi'i dalam buku beliau Al-Um. Jadi sembelihan ahli kitab yang boleh dimakan adalah ahli kitab yang proses makanannya mirip dengan Islam. Misalkan babi haram, anjing haram, cara menyembelihnya juga tidak boleh melukai, yaitu dengan pisau yang tajam, dibacakan nama-nama Allah atau nama-nama Tuhan dengan mentauhidkan, maka itu halal. Nah sekarang kalau misalkan punyanya Richard gini, dia ngasih ayam ke saya, tapi cara motongnya gimana? Ya ayamnya dilempar batu mati, ya nggak bisa, walaupun ini bukan ahli kitab yang halal. Tapi kalau sembelihannya Bang Billy halal. Kenapa? Dia beli ayam, dia potong, alatnya tajam, dia bacakan nama Tuhan dengan agama mereka, mentauhidkan, maka halal. Tapi kalau punya Richard enggak, Bang Indra ini ada ayam kampung enak, dimasak apa nih? Digeprek. Terus cara motongnya gimana? Wah nggak kupotong, saya geprek juga waktu membunuhnya, saya lempar pakai batu. Wah ini haram ini. Gitu Bang, lanjut Bang. Iya betul. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi ke neraka yang lainnya nih. Lalu Nazaria berkata kepada Musa, come and see, datanglah dan lihatlah bagaimana pendosa dibakar di neraka. Lalu Musa menjawab, aku tidak berani ke situ. Tapi Nazaria menjawab, kiranya terang Shekinah ada di depanmu, and the fire hell, sehingga api neraka tidak punya kekuatan atas kamu. Musa berkata, Musa yielded and he saw how the sinner were burned. Jadi Musa melihat bagaimana orang berdosa dibakar di sana. One half of their bodies, 1/2 dari badannya, being immersed, direndam di dalam api, dan setengahnya lagi, dan setengahnya di salju, ya, snow. While worm, sementara cacing-cacing menggerogoti daripada daging, ya, di atas mereka. And the angels of destruction, dan malaikat penghancur, beat them incessantly, dan memukul mereka sering. Nazaria menjelaskan, orang berdosa ini melakukan incest, ya, melakukan pembunuhan, terus penyembah berhala, yang mengutuki orang tuanya dan gurunya, yang sama juga seperti Nimrod dan yang lain-lainnya menyebut dirinya adalah Tuhan. Disinilah dia ditaruh di tempat yang namanya Abaddon. Oke. Setelah Musa pergi dari neraka, dia berdoa kepada Tuhan, ya Rasulul Faneka, jadi kita jadi kehendakmu ya Tuhan, Elohim kami dan Tuhan Bapa leluhur kami, to save me and my people, untuk menyelamatkanku dan bangsaku Israel dari tempat yang mana aku telah melihat neraka. Tapi Tuhan menjawab dia dan berkata, Musa, before me there is no respecting or persons and no taking of gift. Musa, di hadapanku aku tidak pilih-pilih kasih dan aku tidak bisa disuap. Whoever does good, barang siapa yang melakukan perbuatan baik bisa masuk ke surga, dan mereka yang berbuat jahat pastilah akan neraka, gitu. Bang Billy, tolong Bang Billy stop dulu. Saya klarifikasi dengan ayat Al-Quran Bang Billy, yang Bang Billy katakan orang baik akan dapat pahala yang baik surga, yang buruk neraka. Ini ayat Al-Quran lagi nih, bukan kaleng-kaleng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji sawi, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji sawi, dia akan melihat balasannya. Aduh Richagin, saya jadi kamu nih udah keringetan pasti. Udah keringetan. Kenapa? Menurut Islam maupun menurut Yahudi, kau tuh di neraka, bro. Itu menurut kalian, bukan menurut ngeri. Santai. Aku mah santai. Loh, ya menurut hukum Islam dan menurut hukum Yahudi kau di neraka. Lanjutlah Bro Billy lah. Nah, silakan lanjut Bang Billy. Ini udah kena hukuman karena dia sudah tahu, beritanya sudah masuk ke dia. Kalau nggak segera bertobat ya berarti konsekuensinya kalau dia mati dalam keadaan ini ya udah
Udah tahu tempatnya di mana kan, teman-teman? Lanjut Bung Billy. Lanjut. Oke, at the command of God, Gabriel Tugasmu now kamu ungkap ya, surgamu dan nerakamu. Kenapa? Nggak ada bang Dramose. Nggak ada, cuma perang naga aja yang ada. Terus ada namanya perkawinan anak domba. Setelah itu nggak ada lagi tentang apa namanya deskripsi dan neraka itu bagi mereka nggak ada deskripsi neraka itu. Yang ada di surga itu aja. Oke, lalu Tuhan berkata, and at the command of God, atas perintah Tuhan, Gabriel sekarang menuntun Musa untuk masuk ke surga. And he entered, dan dia masuk. Ada dua malaikat yang menyambut dia, and they said to them, dan malaikat itu berkata kepadanya, thy time is not yet arrived, leave the world. Waktumu belum tiba untuk meninggalkan dunia. Dan Musa menjawab, what you say is true. Apa yang kau katakan itu benar, wahai malaikat. Tapi aku datang ke sini untuk melihat reward, pahala dari orang-orang yang sadik, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh di surga. Lalu malaikat itu meninggikan Musa dengan berkata, hidup Musa, hamba Tuhan. Hidup Musa yang lahir dari seorang perempuan, that has been found worthy to ascend, yang dianggap layak untuk naik ke langit, sampai ke langit 7. Hidup Musa, hail to the nations to which he belong, dan hidup bangsa yang mana dia berasal. Under the tree of life, Moses saw the angel Samsiel. Di bawah pohon kehidupan, Musa melihat malaikat Samsiel, atau the prince of paradise, atau pangeran surga. Who led him through it, yang menuntun dia melewati taman ini, ya, melewati surga ini. And show him all there is in, dan menunjukkan kepada Musa apa aja yang ada di surga ini. He saw 70 throne made of precious stones. Dia melihat ada 70 tahta yang dibuat dari batu-batu berharga, standing 1 feet in of fine gold, yang berdiri standing on feet of fine gold, yang terbuat dari emas murni. Each throne, masing-masing tahta itu surrounded by the 70 angel, dikelilingi oleh 70 malaikat. But one of them was the larger than all other. Tapi satu tahta adalah tahta yang lebih besar dari tahta yang lainnya, and it was encircled by the 120 angels, dan itu dikelilingi oleh 120 malaikat. This was the throne of Abraham. Ini adalah tahtanya Abraham. And when Abraham beheld Moshe, dan ketika Abraham melihat Musa dan mendengar siapa Musa ini, and what is purpose, dan apa maksudnya mengunjungi surga, dia berkata, terpujilah Tuhan karena dia baik, for his mercy, oleh karena belas kasihannya kekal selamanya. Musa bertanya kepada malaikat Samsiel tentang ukuran surga. Nah, lihat nih. Tapi bahkan sekelas malaikat pangeran surga ini tidak bisa menjawab pertanyaan itu, karena tidak ada yang bisa mengukur surga itu bagaimana. It can be neither measure, not be fathom, nor bentar Bang Billy. Nah, kalau di kitab Wahyu, surga Kristen itu luasnya cuma 2.400 km. Masa? Iya, di kitab Wahyu. Oke. Jadi tidak ada. Jadi tidak bisa diukur. 2.400 mil, bukan kilometer, mil. 2.400 mil cuma luasnya. Jadi itu bahkan sekitar pangeran 3.000-an. Jadi pangeran surgawi sendiri tidak bisa menjawab, karena memang tidak bisa diukur surga itu atau dihitung dengan angka. But Samsiel, nah, dalam Al-Quran juga Beli. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa luas surga itu seluas langit dan bumi. Nah, ini gambaran surga seluas langit dan bumi. Di dalam sebuah hadis digambarkan
7 lapis langit itu diumpamakan cincin dilempar ke padang, sebut padang gurun, sebutlah Sahara yang terluas. Itu arsy-Nya Allah. Ya. Jadi sekarang dunia nyatanya para saintis, teleskop Hubble kemudian dilanjutkan dengan generasi yang terbarunya bernama teleskop James Webb. Itu ujungnya langit ke-1 aja nggak pernah tembus. Artinya sangat luas, tak terhingga, nggak ada yang sanggup kecuali Allah yang tahu ukurannya atau luasnya. Itu baru langit ke-1, yang dilihat aja kagak bisa, apalagi manusia ke sana kecuali manusia-manusia pilihan seperti yang kita bahas tadi. Jadi sangat-sangat maha luas. Kalau cuma 7 lapis langit aja udah maha luas kayak gitu, bagaimana dengan arsy-Nya Allah? Bagaimana dengan Allahu Akbar, artinya kemahabesaran Allah. Lanjut Bang Billy, Bang Datu standby. Oke. Jadi tata yang paling besar dilihat oleh Musa adalah tatanya Abraham, ya kan? Terus tapi malaikat Samsiel ini menjelaskan kepada Musa tentang tahta itu, that they were different one from the another. Tahta-tahta itu berbeda satu dengan yang lainnya. Some being of silver, beberapa terbuat dari perak, beberapa terbuat dari emas, beberapa terbuat dari batu berharga, ada juga permata dan batu rubi dan carbuncle. The throne made of the pearl. Jadi ada tata yang dibuat dari permata, itu disediakan bagi scholar Talmidin, bagi orang yang belajar Torah siang dan malam, for her own sake, demi dirinya sendiri. Those precious stones are for the pious. Dan tata yang terbuat dari batu itu berharga itu bagi orang-orang kudus. Yang terbuat dari rubi itu adalah bagi orang yang adil. Tata yang terbuat dari emas itu adalah bagi orang-orang yang bertobat dari jalan dosanya. Dan tata yang terbuat dari perak adalah bagi orang benar yang lock in, yang convert, yang apa tuh? Yang apa tuh? Mualaf ya, yang mualaf. Iya. Iya. The greatest of all them, yang paling terbesar di antara mereka itu lanjut Samsiel. Itu adalah tahtanya Abraham. The next size dan yang ukuran terbesar kedua ialah tahtanya Ishak dan Yakov. Lalu and then come the throne of the prophet. Lalu ada tahta para nabi, para orang kudus dan orang-orang benar. Each in accordance, dan masing-masing itu sesuai dengan perbuatan manusianya itu ya ketika hidup. And benar kan? Kelakuan baiknya atau kurangnya selama masa hidupnya. Musa bertanya for whom the throne of copper. Terus ini tahta yang terbuat dari perunggu buat siapa nih? Ya, lalu malaikat menjawab, ini adalah tahta di surga yang diberikan bagi pendosa yang mempunyai anak soleh. Mantap. Kenapa demikian? Karena anaknya selalu mengirim kadish, mengirim doa kepada Tuhan bagi ayahnya yang dosa, ya pendosa yang mati di dalam dosa, sehingga anak ayahnya ini mendapat tempat di surga yang terbuat dari perunggu tahtanya. Jadi anak yang soleh mengirim doa kepada Tuhan bagi bapaknya yang jahat, sehingga membawa keselamatan bagi ayahnya. Begitu. Ya, sama dalam Islam Bang Billy, seorang anak soleh itu akan menarik orang tuanya yang berdosa untuk ke surga, yang memberikan air minuman surga itu anaknya nanti. Itu dalam sebuah hadis itu. Sama gitu, gitu ya? Ya betul. Lanjut. Oke.
Jadi gimana Richard? Gimana Richard? Tunggu. For the sinner that has a pious son, itu tahta bagi orang berdosa yang mempunyai anak soleh. Through the marriage of his son, he received it in his share. Oleh karena perbuatan soleh anaknya, dia menerima bagian itu. Musa lagi melihat lagi juga Musa melihat aliran sungai kehidupan, ya, yang mengalir dari bawah pohon kehidupan dan terbagi menjadi 4 aliran yang melewati di bawah tahta kemuliaan, hands and compass paradise, yang juga akhirnya melewati surga itu, yang terbuat sampai kepada ujungnya. He also saw, di sana juga dia melihat 4 rivers, 4 sungai yang mengalir dari bawah tahta orang-orang benar, yang terbuat dari yang berisikan madu, the second of milk, yang kedua susu, and the third wine, yang ketiga anggur, yang keempat ialah balsam murni. Itu tadi kita udah bahas itu ya. Kau Bang Billy kasih besar ini sama juga dalam Al-Quran tuh. Sungai susu, madu ada. Iya betul. Udah dibahas tadi tuh. Udah dibahas tadi Bang. Ya? Udah. Sama Bang Dramos itu udah dibahas tadi tuh. Wah, dalam Islam juga ada namanya sumur, sungai, kamar, madu. Orang berdosa yang punya anak soleh itu kan dalam Al-Quran juga ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir li, ya Allah ampunilah dosaku. Wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasuh aku waktu aku kecil. Betul. Iya enggak? Pas sudah. Mas. Yap. Maksudnya dari tadi kita pas terus, Oten nih kok nggak pas-pas gimana ini? Lanjut Bro Billy, lanjut. Udah Ya, jadi kayaknya udah mencakup semuanya itu. iya. Jadi Udah gini, mencakup. informasi suci yang kita terima dalam bentuk oral ini kan tidak ada di dalam Torah Shebiktaf, nggak ada. Nah, ini semua makanya ini bagi kami kitab suci juga, sama kita percaya ini sebagai kitab suci, lebih daripada kitab Matius, Markus, Lukas ya, sorry ya. Maksudnya Kalau kita Wahyu Bang Willy. sebenarnya di dalam perjanjian baru ada, tapi cuma sampai langit ketiga dia. Langit itu ada 3 kalau Enggak, di kitab dalam Wahyu yang terlihat dari laut, seekor ya, sesosok makhluk yang kemudian keluar dari laut dan kepalanya 7, tanduknya 10, itu gimana itu? Makan lebih hebat iblis loh. Iblis bertanduk 10, berkepala 10. Iya betul. Jadi apa sih maksud daripada Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat surga dan langit, surga dan neraka? Untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada manusia bahwa pahala atau reward yang akan didapatkan bagi orang benar itu menanti mereka di sana dengan seluruh keindahannya dan kenikmatannya. Dan informasi Tuhan kepada orang-orang yang berdosa ini loh, kalau kalian nanti melakukan dosa di ujung hidup kalian mati di atas perut perempuan jalang, habislah kalian, ya kan? Habislah kalian, udah. Makanya hati-hati kita menjalani hidup ini, jangan sembarangan, ya. Kita melangkah jangan sembarangan, kita melihat ke arah perempuan juga jangan sembarangan, ya. Termasuk melihat janda pirang, ya kira? Gitu. Ya. Jadi gimana Bang Richard? Kenapa? Gimana? Enggak, ini pertanyaanku. Tadi kan dia Musa naik ke langit tuh. Iya, Dia- kan udah terangin. Nah, begini. Di dalam narasi-narasi yang Bang Bibi sampaikan tadi itu, di dalam Islam ada semuanya. Ada hukuman, ada punish and reward-nya. Nah, sekarang kalau di Kristen gimana? Apanya yang ada di Kristen itu? Bentar, Ratu. Aku nanti masih Ya. bertanya. Aku di sini enggak ini. Bro Billy. Oh. Monitor Bro Billy. Nah, silakan. Boleh itu, Bang Billy. Ya. Enggak, ini kan dulu kan kamu pernah kasih tahu awal mula Tuhan menciptakan 7 hal yang ada Torah, neraka dan surga, terus ada tempat malaikat, terus ada Raja Mesias sama orang yang menangis kembali anak manusia itu ya, nggak salah yang di Midras awal itu.
Kan salah satunya tuh pena yang diciptakan. Tar dulu, Sama tar dengan dulu. di dalam hadis itu. Nah itu gimana bro Billy? Pernah kan dikasih tahu kamu kan waktu itu kan yang the origin of Jeeves yang di awal-awal itu, bro Billy? Halo? Richagin itu Legend of the Jews saya juga hafal. Iya, Jadi iya, iya, 7 iya, hal yang iya. diciptakan. Enggak, Betul maksudku itu. Salah satunya Musa adalah pena Bang Billy salah bukan satunya. tar dulu, Indra Mose, sabar. Itu maksudku Musa itu waktu dia naik ke situ, menurut Midras itu dia ngelihat Raja Mesias nggak di situ kursinya? Oke, jadi gini, in the beginning, in Bereshit pada mulanya 2000 tahun sebelum langit dan bumi ini 7 hal sudah diciptakan Tuhan, sudah ada. Satu, Torah yang ditulis dengan api putih dan api hitam, and laying it laps of God. Terus ada divine throne, tahta Tuhan, ya, jadi ada Torah, tahta Tuhan. Tahta Tuhan erected in heaven, yang berdiri di langit, which later was over the head of the Hayot. Terus yang ketiga, paradise, surga di sebelah kanan dan neraka di sebelah kiri, dan juga celestial sanctuary, direction in the front of God. Terus yang ketiga, yang terakhirnya nih, having a jewel on its altar graven with the name of the Messiah. Jadi ada nama Mesias terukir di situ. Dan ada satu suara berteriak, kembalilah wahai anak-anak manusia, gitu. Ini untuk bertobat maksudnya gitu. Iya, oke. Nggak, dia lihat nggak waktu dia ke sana nggak sampai ke throne of God ya? Maksudnya Musa nggak sampai ke tahta Tuhan ya? Jadi nggak lihat ada Raja Mesias di situ ya namanya? Ya ini kan Musa, yang informasi ini kita dapat semua dari Musa. Ini kita Musa, dari Musa semua. Makanya nanti ada nih Musa ketemu Mesias. Ditanya sama Musa, bagaimana tanda-tanda kedatangan Mesias? Ada ntar. Ini belum lanjut tadi. Musa berbicara dengan Abraham, Musa berbicara dengan ini gitu. Termasuk dengan Mesias dia berbicara. Dengan Dan Yesus, Musa dia ngomong sama Yesus di situ. Gile. Mana ada Yesus di situ? Maksain banget. Maksain. Yesua Hanostri itu nggak memenuhi syarat kemesiahan. Nggak memenuhi syarat kemesiahan dia itu. Dari Salomo aja udah hancur lebur dia itu kemesiasannya. Ya, dan ntar lanjut kan, dia kan bicara dengan Mesias, ciri-ciri kedatangannya pasti kan dia kasih tahu tuh sama Mesiasnya kan. Iya, ini ada nih. Ada ya, betul. Jadi Inilah teman-teman ya. Mungkin kita tidak bisa menghargai Richagin dengan keilmuannya yang sangat-sangat amburadul, tapi setidaknya kita harus hargai mentalnya. Mentalnya luar biasa. Betul. Yang saya hargai sekarang mentalnya Bang bicara gini. Betul Bang Indra Mas. Lanjut. Richard bagus ya. Jadi Bang Indra Mas ada-ada aja lah, betul. Saya paham dengan Bang Indra Mas. Yang kita hargai sekarang Bang Richard gitu, ke mentalnya ini. Salut sama saya. Kalau saya Bang Richard, saya nggak akan berani naik kalau begini. Serius. Enggak, tapi aku perhatikan Bang Richard Gin ya, walaupun belum lama lah. Beliau itu kalau bertanya nggak ada maksud untuk menghina, Menghujat betul. artinya to challenge ya. Iya. Bertanya dengan mempertanyakan beda. Yang aku nilai Bang Richard Gin ini, dia betul-betul bertanya. Perkara dia mau terima atau enggak, dia nggak pernah ngebantah tuh. Jadi dalam hati. Nah ini yang kita sangat hargai ya. Ya, kita Jadi hargai di sini. mengenai dia punya pendapat, mau bertanya, itu suatu hal yang sungguh luar biasa memang. Ya mudah-mudahan lah ya, tinggal pilih aja mau servernya Bang Billy atau servernya Bang Datu. Jadi ini nih Bang, tadi siapa namanya? Bang Richard. Bang Richard ini benar-benar dia haus akan kebenaran, akan Tuhan gitu. Dia kepingin cari Tuhan yang benar kayak gimana. Makanya semua informasi dia serap. Informasi semua serap, divine information ya. Informasi kudus itu diserap sama dia, baru dia cerna. Nah,
otaknya itu bisa nggak mencerna. Nah kalau ada sensor Tuhan menjadi manusia, gagal lagi itu. Nah, itu Gagal lagi. Gagal. itu kuncinya di situ. Kunci di situ. Ketika ketika penyembah manusia itu sensor di otaknya dihilangin dulu bahwa Tuhan itu bukan manusia, bahwa Tuhan itu yang ketemu dengan Musa hanya suara saja tapi wujudnya tidak, maka itu akan sampai firman Tuhan ke level manusia, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Kalau pakai sensor Tuhan manusia, udah mental lagi gitu. Lanjut bro. Gitu. Terus beholding all this desirable and pleasant thing, serta melihat semua hal yang indah dan nikmat ini, Musa felt great joy and he said, Musa merasakan sukacita yang besar dan dia berkata, oh what great is thy goodness, oh betapa baiknya engkau ya Tuhan, which thou hast laid up for them that fear thee. Betapa pahala yang baik engkau berikan kepada orang yang takut akan engkau, which thou hast wrought for them that put their trust in thee. Dan bagi orang-orang yang percaya akan engkau, before the Son of Man, di hadapan semua manusia. And Musa akhirnya meninggalkan surga dan kembali ke bumi. At the moment of his departure, a heavenly voice cried aloud. Di saat dia meninggalkan surga, satu suara dari langit berkata, Musa hamba Tuhan, thou that art faithful in his house, engkau yang setia di rumahnya, even as thou hast seen the reward that is laid up for the pious in the world to come. Walaupun engkau telah melihat pahala yang akan diberikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan di dunia akan datang, so also thou will be. Demikian juga engkau akan menjadi, thou will be worthy of seeing the life of the world that shall be in the future. Maka engkau akan melihat kelanjutan kehidupan manusia di dunia akan datang, the future time. For thou and all Israel, engkau dan seluruh Israel, you shall see the rebuilding, dan engkau akan melihat pembangunan daripada bait suci di saat kedatangan Mesias. Behold the beauty of the Lord, melihat keindahan Tuhan dan merenungkan and meditate his temple, dan merenungkan tentang bait suci yang akan dibangun. In the world to come, di dunia akan datang, Musa di samping mendapatkan bagian bersama bangsa Israel, will continue his activity, akan melanjutkan aktivitasnya sebagai guru Israel. For the people will go to Abraham, karena orang Yahudi akan datang kepada Abraham dan berkata, ajarkanlah kami Torah wahai Abraham. Lalu Abraham berkata, pergilah kepada Ishak, karena Ishak menghabiskan waktunya untuk belajar Torah, jangan dari aku. Lalu ketika pergi ke Ishak, Ishak akan berkata, no, jangan pergi ke aku, pergi ke Yakov, karena Yakov sering menghabiskan waktunya bersama para hakam, para ulama, untuk belajar Torah. Lalu Yakub berkata kepada orang itu, pergilah kepada Musa, go to Moshe, he was instructor in the Torah by God, karena dialah yang diinstruksikan, diberikan Torah langsung oleh Tuhan sendiri, gitu. In the Messianic time, di era Messianic nanti, Musa akan menjadi satu dari 7 gembala that shall be leader of Israel with the Messiah. Akan menjadi salah satu pemimpin Israel bersama sang Mesias. Nah, habis dah, gitu. Jadi begitu. Jadi Mesias itu apakah Yesus? Nah, di dalam sumber-sumber ini tidak dikatakan Yesus Mesias, tapi sang Mesias dikatakan di dalam kitab para nabi menurut Ben Abraham, ya.
Dikatakan dalam kitab Yeremia, Fe'abdu SSM Elohim, Fe'at David Malkem Masyarakim Lahem, dan mereka akan menyembah kepada Tuhan dan kepada raja mereka, yaitu Daud yang akan Tuhan bangkitkan bagi mereka. Dan bukan Yeskiel 37 juga, Bin. Yeskiel 37 ayat 37 juga 24, demikian. 25, Bunyinya 26. gimana? Bunyinya gimana? Itu malah jelas itu, hambaku Daud. Itu. Hah? Oh iya. Nah ini tambahan sedikit ya. Tadi malam itu udah ngantuk-ngantuk kita. Aku masuk sebuah komal. Kemudian ada Bang Richagin juga. Kenapa dalam pandangan Judaism, maaf ya bahasa saya kasar ya, boro-boro Yesus dianggap sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja kagak. Karena Mesias itu dalam keyakinan Judaism bukanlah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu udah jelas tuh, Tuhan bukan manusia. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, dari sisi silsilah itu sudah ditulis ya dalam Chronicles atau Tawarik seperti yang kita bahas semalam, Bang Richagin, ya kan? Dia harus merupakan keturunan Daud, lalu Solomon. Dari garis Yusuf, Matius, silsilahnya Yesus dari Matius, itu garisnya Yusuf kena tuh Daud lalu Solomon. Tetapi sayang disayang, Yusuf bukan ayah biologis, jadi nggak bisa ini, ya harus ayah kandung, tapi Yusuf bukan ayah kandung. Kemudian dari sisi maminya ditarik ke atas, ketika Daud turun ke bawah Nathan, nggak boleh, sebab harus disebut itu dalam Chronicles juga dalam Tawarik, King of Solomon, dari keturunannya Daud lalu Sulaiman, kurang lebih gitu. Koreksi kalau saya salah, Bang Billy, standby. Ya, kalau Mesias itu atau Mosia itu pasti bukan Tuhan ya. Itu bisa lihat di Tehillim pasal 2 nomor 2 itu. Jelas itu.